Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TWK integritas ya. Ada yang bilang katanya soal TWK integritas ini seperti TKP ya gitu. Ini soalnya pool penalaran ya. Seperti teman-teman yang Anda lihat. Coba kita bacakan dulu soalnya. Kalau pas tes itu harus dibaca cepat ya, dibaca cepat. Atau bisa langsung saja ke pertanyaannya. Langsung saja ya, kalau pas tes itu langsung ke bagian pertanyaannya dulu, baru kita baca pool seperti ini ya. Coba, manfaat yang bisa kita peroleh dengan hidup sederhana di lingkungan masyarakat. Oke, jadi coba lihat. Di sini kan sederhana itu kan dijelaskan bukan berarti hidup atau kikir gitu, tapi hidup sederhana itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Nah ini ya. Tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah ini ya. Ini contohnya gitu. Yang ada. Hidup sederhana itu tidak akan menjadikan keinginan menjadi kebutuhan. Gitu. Jadi tidak ingin menjadikan keinginan menjadi kebutuhan. Nah, setiap orang itu pasti memiliki keinginan-keinginan gitu. Jadi pasti ada keinginan-keinginan dan keinginan-keinginan apa saja itu bisa tercapai gitu. Jadi harus bedakan mana keinginan, mana kebutuhan ya. Nah, apa saja sih manfaat yang bisa kita peroleh dengan hidup sederhana? Coba, yang A ini, memiliki dana untuk berlibur bersama keluarga. Jauh dari kata sederhana ini ya, gitu. Artinya kesannya bisa aja terlalu mewah gitu. Nggak nyambung dari soal ini gitu ya. Coba kalau yang B ini, menjauhkan diri dari kejahatan pencurian. Ini masuk akal ya gitu. Kenapa? Nah, di sini nih kata kuncinya nih, kata kunci atau informasi dari soal ini. Setiap orang pasti tidak akan pernah lepas dari keinginan-keinginan gitu. Artinya bisa aja kan seseorang tersebut ingin keinginannya tercapai, terus misalkan kerja nggak dapat gitu kan, pekerjaan nggak dapat, akhirnya ya dia melakukan dengan cara yang terlarang gitu, perbuatan yang terlarang gitu. Seperti ya ini, menjauhkan diri dari kejahatan pencurian gitu ya. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah yang B ya, gitu. Kalau yang C ini, jaminan dana pendidikan untuk bisa tercapai. Di sini nggak dijelaskan pendidikan ya di soal ini, gitu. Kalau yang D ini, menjadi teladan yang baik untuk keluarga, nggak nyambung juga ya, nggak masuk akal. Coba yang E ini, memiliki dana cadangan untuk membangun masa depan karir Anda. Enggak juga ya gitu. Jadi jawaban yang tepat di sini yang paling relevan gitu ya, atau paling nyambung dari informasi soal di atas adalah yang B ya, menjauhkan diri dari kejahatan pencurian. Oke, pilihannya yang beta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, teman-teman, kalau ketemu soal yang kayak gini, itu langsung aja ke bagian akhirnya sini ya, gitu. Jadi kalau soalnya panjang, itu langsung saja anak baca ke pertanyaannya. Salah satu penyebab kondisi ketidakharmonisan sosial emosional individu dalam fenomena sosial yang dapat ditemukan adalah penyakit batin atau iri hati, yang menjadi salah satu penyebab konflik sosial ditinjau dari aspek iptek. Nah ya. Jadi di sini kata kuncinya, jadi teman-teman harus jeli gitu kan, harus bisa menganalisa. Kalau yang bagian-bagian sini saya rasa tidak terlalu penting ya, gitu. Jadi ini soal ini cukup mengtes pemahaman gitu, mengtes pemahaman teman-teman gitu. Apakah kita tanpa harus membaca kitab full gitu kan, membaca kitab full bisa paham begitu saja gitu. Tapi ada juga yang mesti dibaca dulu full dari sini, baru kita pahami gitu. Tapi sebenarnya soal ini tuh simpel sekali gitu kan. Kata kuncinya di sini nih, iptek, terus ini konflik sosial gitu. Artinya iptek itu kan hubungannya dengan teknologi gitu kan. Teknologi hubungannya. Dan nah, di sini soal ini menjelaskan konflik sosial, kan konflik sosial atau ketidakharmonisan ini kan
ketidakharmonisan sosial emosional individu dapat ditemukan adalah penyakit batin atau iri hati gitu kan. Nah ini ya, ini kata-kata pentingnya gitu atau kata-kata kuncinya gitu. Jadi penyakit batin dan iri hati gitu bisa aja disebabkan dari sumber iptek gitu. Karena kan di zaman sekarang ini banyak terjadi penggunaan media sosial gitu. Jadi teknologi dan bersanding lurus dengan medsos gitu kan. Gitu. Jadi banyak sekali penggunaan media sosial yang tidak siap menyaring setiap informasi yang didapatkan di media sosial gitu. Memang media sosial ini mempermudah gitu kan, mempermudah manusia untuk berinteraksi dan mengetahui kabar satu sama lain gitu bisa. Jadi apalagi kan kemarin pada saat COVID gitu kan, kita bisa berinteraksi dengan sesama manusia itu kan melalui Zoom kan gitu, teknologi gitu. Nah, banyak sekali orang yang menyalahgunakan ini iptek gitu. Jadi penyalahgunaan, maksud soal ini adalah penyalahgunaan lah iptek gitu kan, atau medsos gitu, penyalahgunaan iptek atau medsos gitu. Maka pilihan jawaban yang tepat, nah sebenarnya dari antara kelima pilihan jawaban ini sudah terlihat yang paling tepat di sini adalah yang delta ya, yang ini gitu. Karena di sini ada kata media sosial gitu. Artinya media sosial dengan iptek itu kan bersanding gitu kan. Gitu. Kalau yang A ini coba, jauhi semua hal yang memicu pikiran negatif. Tidak selalu terkait dengan iptek kan gitu. Coba fokus pada bakat dan kelebihan diri sendiri. Nggak nyambung ya dengan informasi di soal. Tidak membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nggak ada hubungannya ya dengan informasi yang ada di soal. Mencari penyebab munculnya rasa iri. Ini lebih masuk akal ya. Gitu. Tapi yang paling tepat yang ini ya, yang D jawabannya. Oke, pilihannya yang delta. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bersikap objektif berarti memberikan sebuah penilaian berdasarkan ukuran-ukuran atau kriteria yang telah ditetapkan dengan didukung data dan fakta. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam ciri-ciri yang berpikir objektif adalah, jadi berpikir objektif itu akan mampu lebih menempatkan diri dengan lebih bijak gitu. Kalau yang bersikap objektif gitu kan objektif. Objektif. Artinya mampu menempatkan diri dengan lebih bijak. Dengan lebih bijak. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan kan yang tidak termasuk dalam berpikir objektif gitu. Coba kalau yang A ini. Selalu berusaha melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini benar ya. Gitu. Coba yang B ini. Sebisa mungkin tidak melibatkan sisi emosional dalam memandang suatu permasalahan. Ini benar juga ya. Ini masuk juga dalam berpikir objektif. Coba, saat ragu atau bimbang, tidak segan meminta masukan pendapat orang lain. Benar ya, masuk ya. Menganggap semua orang selalu punya alasan dalam melakukan sesuatu. Benar ya. Nah, coba ini. Selalu mengutamakan kepentingan pribadi jika terdesak ya. Nah, ini yang benar jawabannya gitu. Karena ini mencerminkan sikap egois gitu kan. Gitu lawan. Jadi kebalikannya egois itu adalah berpikir objektif. Gitu ya. Oke, pilihannya yang Elva. Lanjut ke soal berikutnya. Ada bantuan dari pemerintah daerah yang harus dilakukan kepada masyarakat
yang secara ekonomi karena pandemi COVID-19. Bantuan itu berupa bahan pangan dan uang. Oke, langsung saja. Di sini kan ada si Riko gitu kan. Riko ini merupakan salah satu pengurus yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan. Jika memiliki integritas, sikap Riko yang tepat adalah jadi kan ini permasalahannya di sini kan ada peluang untuk menggelapkan dana tersebut gitu. Nah, integritas itu kan artinya kejujuran kan? Integritas itu bersanding dengan kejujuran. Gitu kan, disiplin dan tanggung jawab. Maka di sini coba lihat dari kelima pilihan jawaban. Ini akan menggelapkan, ini jelas salah ya, nggak tepat ya. Ini bertentangan sekali dengan nilai integritas. Coba, memilih untuk tetap menyalurkan bantuan dengan segera demi kepentingan bersama. Nah, ini yang B jawabannya, gitu. Coba kalau yang C ini, memilih menunda penyaluran bantuan karena Anda akan meminjam uang tersebut dari kebutuhan. Ini juga salah ya. Memilih segera menyalurkan bantuan dengan sistem potongan. Ini segera mirip ya dengan yang B ini. Cuman di sini ada kata sistem potongan gitu. Artinya ya bantuan yang diberikan tidak full gitu kan, tidak penuh full 100% gitu. Jadi ada sebagian uang yang dipinjam gitu kan, sama aja gitu kan, seperti menggelapkan. Kalau yang ini udah pasti ya gitu. Sudah pasti salah banget gitu ya. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang beta. Oke, kita lanjut. Integritas sangat erat kaitannya dengan kejujuran karena jujur adalah kesamaan antara pikiran, hati, ucapan, dan perbuatan. Begitu juga dengan pengertian integritas. Karena kesamaan definisi tersebut, orang yang jujur bisa juga disebut sebagai orang yang berintegritas. Nah, contoh tindakan perilaku yang berintegritas adalah jadi kita cek dulu, coba yang A ini. Membuang sampah pada tempatnya walaupun hanya sampah kecil seperti permen. Ini kewajiban ya masuknya ya. Kewajiban. Kalau yang B, menepati janji dengan segala apa yang pernah diucapkan. Nah, yang B ya, yang paling tepat jawabannya. Gitu. Kalau past test sudah ya, gitu. Langsung ketemu jawaban sudah, nggak usah dibahas. Tapi nggak apa-apa, ini buat latihan. Kita coba bahas dulu kelima option tersebut. Yang C, mengerjakan ulangan sendiri sesulit apapun soalnya meskipun harus remedial. Ini ada nilai integritasnya gitu kan. Tapi di sini ada kata meskipun harus remedial. Maka jadi yang C ini kurang tepat gitu kan. Integritasnya ada gitu, integritasnya. Tapi di sini ada kata meskipun harus remedial. Jadi yang C ini kurang tepat ya. Coba yang D, menyapu halaman ketika pagi hari untuk membantu meringankan pekerjaan rumah ibu. Ini kewajiban. Masuknya. Kalau yang E ini, menaati jadwal piket dan mengambil tugas masing-masing ketika melakukannya. Sama, ini juga bagian dari kewajiban gitu kan, atau mengikuti aturan prosedur ya istilahnya ya. Gitu. Oke, pilihan yang tepat adalah yang beta. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dan dengan kualitas yang sangat baik. Namun suatu saat dia mengalami masalah pribadi yang membuatnya tidak fokus pada pekerjaannya. Apa yang seharusnya dilakukan karyawan tersebut untuk mempertahankan komitmen dan integritasnya di tempat kerja? Oke, silakan ini teman-teman ya yang menjawab gitu. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih? A, B, C, D, dan E gitu. Oke, selamat mencoba. Baik, segitu dulu videonya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi atau sudah menonton channel ini. Atau juga sudah menekan tombol like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman
penonton setia channel Rizky ST Ngajar. Dan yang baru bergabung dan yang baru menemukan channel ini, kalau sudah punya akun, silakan di-subscribe ya channelnya gitu, agar teman-teman terus mendapatkan update video terbaru di channel Rizky ST Ngajar. Baik, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye!